Adik-adik kita bersyukur semua untuk apa yang boleh Tuhan Yesus berikan. Buat adik-adik, buat Enci Engku, buat mama papa, dan semua yang ada hari ini, maupun yang mungkin hari ini nggak bisa gabung sama kita ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai kita sepanjang tahun. Tahun berapa ya tahun lalu itu? Wah, lupa. Tahun berapa kita sekarang? Tahun berapa nih ya? 2023. Tuhan Yesus sudah jagain kita, memelihara kita selama 2022 dan kita Tuhan izinkan memasuki 2023 hari ini sebagai ungkapan syukur kita mengawali tahun 2023 kita mau beribadah bersama. Oke, sudah siap beribadah adik-adik? Sudah. Aduh, sudahnya begitu. Sudah. Gitu dong. Kita bersemangat. Sekali lagi, sudah siap beribadah? Sudah siap. Keren. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan beberapa lagu yang akan dipimpin oleh Cimoldi. Silakan Cimoldi. Selamat beribadah buat adik-adik, Enci Engku, dan semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Duduk. Pinjam. Lagi ibadah. Oke, adik-adik selamat pagi. Aduh, kok sepi ya? Boleh di-unmute dulu adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Adik-adik kita ketemu lagi setelah bertemu Cimoldi di Natal PA kemarin, ketemu lagi kita di ibadah awal tahun. Nah adik-adik karena masih pagi nih, Cimoldi mau mengajak adik-adik kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi sambil bergoyang pastinya adik-adik ya. Yang semangat ya, masih pagi nih. Semua dia aja semangat. Cinci yang lain adik-adik juga yang semangat ya. Kita akan bernyanyi dengan lagu pertama yaitu Selamat Pagi Tuhan. Kita berdoa juga dengan anak. Kita akan bernyanyi sama-sama. Cimoldi minta semua. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap, kami tiap
Wah, Cimoldi lihat kayaknya masih ada yang masih diem-diem aja nih. Tapi sebagian anak Cimoldi udah lihat ada yang udah mulai goyang-goyang. Kalau kayak gitu tambah semangat, Cimoldi minta tambah semangat lagi, kita akan bernyanyi lagi ya adik-adik. Jadi jangan lemes dulu karena masih pagi. Kita harus semangat, tetap semangat. Oke, lagu yang kedua adalah Sukacita. Karena kita harus bersukacita adik-adik pagi hari ini. Oke? Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik. Oke adik-adik. Karena kita masih bernyanyi, kita masih harus semangat lagi. Untuk lagu terakhir kita akan nyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah.
Oke, adik-adik, saat teduh. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan berdoa dulu. Selanjutnya kita akan berdoa. Saat teduh selesai. Oke, doa pembukaan akan dibawakan oleh Cik Christine. Nah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu yuk sama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Besar ya, yang besar-besar juga. Berikan contoh ke adik-adiknya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ini termasuk yang di samping Cik Christine. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami, ibadah awal tahun di tahun 2023. Tolong Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati jalannya ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan pimpin dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati signal, biarlah semuanya itu juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Adik-adik, kita akan siap untuk mendengarkan pemberitaan firman. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marlen. Silakan Ibu.
Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Luar biasa. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memasuki tahun 2023. Sekarang kami mau beribadah untuk yang pertama, ibadah pelayanan anak di tahun 2023 ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolongin kami supaya kami mengerti apa yang kami baca. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Ibu Pendeta yang mau Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, dan berkati kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab diambil dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Nah, itu Cik Teli akan membacakannya ya. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Adik-adik semua sudah siap buka Alkitabnya? Sudah? Kalau sudah, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu mau berbicara kepada siapa adik-adik? Tuhan itu mau berbicara kepada kita manusia. Saya boleh share screen, Kak? Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa, tadi bacaan kita tadi, Ibrani itu menuliskan bahwa Tuhan itu, Dia mau berbicara kepada manusia. Betul nggak adik-adik? Nah, Tuhan itu mau, Tuhan ngapain ya? Tuhan ngapain ya mau bicara sama kita? Coba kira-kira ngapain ya Tuhan mau bicara sama kita? Oh, Tuhan itu mau bicara sama kita. Tuhan itu mau nolongin kita, mau menghibur kita, mau ngajarin kita. Kalau bikin ini harus seperti ini loh. Kalau hidup itu jangan bohong. Kalau bohong nanti kita susah gitu. Hal dalam hidup ini nggak boleh loh mencuri gitu. Itu Tuhan mau ngajarin kepada manusia. Kalau manusia itu nggak diajarin sama Tuhan, manusia nanti hidupnya bisa susah. Kalau manusia itu kan, kenapa susah begini adik-adik? Kan Tuhan itu kan maha tahu. Kita nggak tahu loh, siapa yang tahu coba nanti bulan Juni apa yang akan terjadi, nggak tahu kita.
Bulan depan apa yang akan terjadi nggak tahu kita. Minggu depan apa yang terjadi nggak tahu juga kita. Nah, tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Oh ya, karena Tuhan itu kan pemilik kehidupan ini. Nah, Tuhan yang Maha Tahu itu mau kasih tahu sama kita apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai papa mama, sebagai enci dan engku. Tuhan mau ngajarin juga enci engku, papa mama, guru-guru, juga Tuhan mau mengajarkan adik-adik. Itu sebabnya dikatakan Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Nah, Tuhan itu mau berbicara kepada kita, kepada manusia, bukan saja pada saat-saat ini, tapi sudah sejak dulu sekali. Waktu adik-adik belum ada, waktu enci engku belum ada juga, mama papa belum ada juga, jadi sudah lama, gitu lama sekali. Tuhan itu sudah baik sekali ngajarin orang. Tapi dulu Tuhan itu kalau mengajarin orang lewat yang namanya para nabi, ya. Adik-adik kenal nggak ya para nabi ya? Itu para nabi kan kok di Alkitab itu dikatakan ini Nabi Yesaya gitu. Tuhan Nabi Yesaya itu juga dia dia ngajarin, dia kasih tahu sama orang Israel. Oh orang Israel, kamu harus bikin ini loh, nggak boleh bikin itu. Tapi Nabi Yesaya itu dia nggak ngomong sendiri, bukan maunya sendiri. Tapi Tuhan yang kasih tahu sama Yesaya, Tuhan bilang, Yesaya, Nabi Yesaya, kasih tahu ya sama orang Israel gitu, sama umatku gitu. Kamu harus bikin seperti ini. Itu siapa tadi Yesaya? Dia nabi, ya kan? Kemudian begitu juga kepada Samuel. Ini Samuel waktu masih kecil ya. Nah, terus dia katakan Tuhan itu bicara sama Samuel juga. Samuel, Samuel, dia panggil nama Samuel. Lalu Samuel bilang gini, Bapak siapa ini yang bicara ya? Gitu kan. Kemudian Samuel tanya, kamu panggil nama saya? Oh enggak. Tapi nanti kalau kamu dengar lagi, Elia bilang, kalau dengar lagi nanti bilang, bicaralah kepadaku. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan mau bicara sama Nabi Samuel. Kemudian Tuhan bicara juga lewat Elia. Nabi Elia dia bicara juga supaya Nabi Elia ini kasih tahu sama umat bagaimana caranya supaya mereka selamat. Tuhan bicara juga sama Nabi Mika. Nah, jadi mau dibilang begini, Tuhan itu dari dulu dia sudah bicara, sudah kasih tahu, sudah ngajarin orang-orang kepunyaan Tuhan itu lewat nabi-nabinya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana ya Tuhan bicara sama saya, Bu Pendeta misalnya? Bu Pendeta, apa nabi-nabinya masih ada? Enggak, sekarang nabinya udah enggak ada lagi adik-adik gitu. Nabinya udah mati, ya kan? Nah, lalu gini loh, kalau begitu sekarang siapa yang kasih sama saya? Oh, yang kasih sama kita itu sekarang siapa adik-adik? Alkitab tadi bilang apa? Tuhan Yesus, ya kan? Dulu iya lewat Alkitab, tapi dalam Alkitab ada siapa? Ini siapa nih di tengah? Ini siapa? Yang nunjukin Alkitab siapa yang nunjukin Alkitab? Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tadi kan dibilangin begitu ya. Bacaan Alkitabnya kan bilang, dulu Tuhan ngomongnya lewat nabi-nabi. Sekarang Tuhan bicaranya lewat Tuhan Yesus gitu. Nah, coba lihat nih kan. Tuhan bicara sama Tuhan Yesus, Allah bicara kepada orang-orangnya ini. Sekarang yang berdiri siapa nih? Tuhan Yesus, ya kan? Nah, coba lihat ini di tengah nih. Ini yang di tengah ini siapa nih? Papahnya. Nah, dia ngajarin siapa? Nih papanya udah dengerin dari Tuhan Yesus, lalu papanya ngajarin sama anaknya, ya kan? Tapi papanya sudah dengar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Nah, jadi papa mama juga dengar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngajarin papa mama. Tuhan Yesus ngajarin Encik sama Engku enggak? Iya. Coba tanya, Encik sama Engku diajarin Tuhan Yesus juga enggak?
Iya. Ngajarin Iya. Bu Pendeta juga diajarin sama Tuhan Yesus, adik-adik. Bu Pendeta juga diajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu paling pinter ngajarin. Tuhan Yesus itu guru yang paling hebat. Dia ngajarin kita supaya kita senang, bersukacita dalam hidup, gitu kan? Nah, Tuhan Yesus ngajarin orang tua kita, lalu orang tua kita, encik kita, engkuk kita, dia ngajarin kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarin, sama juga Bu Pendeta. Bu Pendeta diajarin Tuhan Yesus, lalu Bu Pendeta ngajarin kepada encik engkuk. Nah, pertanyaannya begini, Bu Pendeta, tapi di mana ajarannya Tuhan Yesus? Di mana yuk? Siapa yang tahu? Alkitab. Benar. Di dalam Alkitab. Pinter tuh, siapa tuh? Pinter. Di dalam Alkitab, adik-adik, ya kan? Coba lihat gambar di sebelah ini. Siapa coba? Ini mama sama papa lagi ngajarin sama anak-anaknya, sama adik-adiknya ini, sama anak-anaknya. Anak-anak gitu ya. Ini sekarang kira-kira siapa ini yang perempuan namanya ya? Nah, kira-kira yang perempuan ini namanya Karen gitu. Yang laki namanya siapa? Lukas misalnya ya, contohnya. Nah, mama papa bilang begini, Lukas sama Karen, dengerin ya, mama papa mau ngajarin, mau bacakan Alkitab. Apa sih, Ma, Alkitab itu? Ini ajarannya Tuhan Yesus. Kalau kamu mau pinter, kita harus belajar dari Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada ajaran Tuhan Yesus. Mama, papa juga begitu, belajarnya dari Tuhan Yesus lewat Alkitab. Ayo kita dengarkan. Hari ini kan gitu juga ya adik-adik kan? Tadi kan ayo kita dengarkan cerita Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita, dia ajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarin kita. Makanya kita harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Betul nggak adik-adik? Betul. Betul ya. Firman Tuhan itu penting. Pertanyaannya sekarang gini. Tapi Bu Pendeta, sekarang Tuhan Yesusnya di mana ya? Dulu kan Tuhan Yesusnya itu bisa sama kita, gitu kan ya. Dulu Tuhan Yesusnya itu sama murid-muridnya. Lihat kan nih, lihat ya. Tuhan Yesusnya itu dulu bisa sama murid nih, gini. Kenapa Tuhan Yesusnya kok sekarang nggak sama kami duduk? Kita kok nggak bisa liatin Tuhan Yesus lagi? Tadi bacaan Alkitab bilang apa? Oh, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia sekarang duduk bersama dengan Bapaknya yang di sorga, dengan Allah di sorga. Tuhan Yesus ada di sorga, tapi jangan takut. Karena kan Tuhan Yesus sudah ngajarin kita. Tuhan Yesus juga bilang, sekalipun saya di sorga, tapi saya tidak akan tinggalkan kamu sendiri. Benar nggak? Tuhan Yesus pernah ninggalin kita nggak adik-adik? Tidak. Dia selalu menyertai kita. Dia nggak pernah membiarkan kita. Makanya adik-adik nih ya, kita itu harus bersyukur loh. Tuhan, nanti besok gimana ya gitu. Ini hujannya deras nggak ya Tuhan? Siapa ya yang suka takut sama kalau ada kilatnya besar gitu? Kalau ada gunturnya besar, siapa yang takut? Siapa yang suka teriak kalau ada gunturnya besar? Saya. Iya, sama. Iya ya, sama loh Bu Pendeta juga kadang-kadang suka kaget. Tahu nggak? Kalau Bu Pendeta dengar suara gunturnya besar gitu kan ya. Terus kilatnya itu kayaknya terang sekali. Bu Pendeta suka bilang apa? Bu Pendeta bilang begini, Tuhan Yesus tolongin, begitu. Kenapa Bu Pendeta bilang Tuhan Yesus tolongin? Karena Tuhan Yesus bilang, sekalipun saya sudah pergi, tapi saya tetap menyertai kamu. Saya akan tolongin kamu. Saya akan tidak membiarkan kamu sendiri gitu. Adik-adik nggak dibiarkan sendiri. Bu Pendeta juga nggak dibiarkan sendiri begitu ya. Nah, karena itu adik-adik sekali lagi pada waktu lalu Tuhan Yesus jadi gini. Tuhan itu mau bicara sama kita. Tuhan mau ngajarin kepada kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, pada waktu dulu Tuhan bicaranya lewat nabi. Terus Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesuslah yang datang, terus Tuhan Yesus ajarin
sama orang-orang apa yang harus dilakukan. Jadi setelah Tuhan Yesus datang, bicaranya itu lewat Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Lah sekarang bagaimana dong? Nggak ada yang ngajarin kita lagi. Jangan takut. Karena apa? Karena ajaran Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam Alkitab, ya kan? Nah, makanya kita ini harus rajin-rajin baca Alkitab. Supaya lewat pembacaan Alkitab itu kita diajarkan bahwa aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, ya. Kita coba baca ya adik-adik, boleh nggak kita baca ya? Ini taunya dari mana nih? Coba nih. Anak-anak ini sebenarnya lagi ngapain? Coba kita lihat ya. Ini anak-anak ini lagi bacain apa ya? Teman-temannya kalian ini lagi baca apa nih adik-adik? Alkitab. Betul, ada Alkitabnya. Ya. Hah? Ini anak-anak ini. Oh iya, mereka lagi berdoa sambil mereka dengerin firman Tuhan. Habis mereka berdoa, terus mereka membaca Alkitab. Iya toh? Nah, hari ini kita diajarin begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bacaannya dari mana? Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ini engkau nih siapa ya? Aku di sini siapa ya, Dek ya? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus. Oke, kita sekarang ganti ya kata Tuhan Yesus. Kata aku, kalau kita lihat kata aku, kita ganti dengan kata Tuhan Yesus. Oke? Oke. Oke, mari kita baca bersama. Kita baca keras-keras ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, stop share screen-nya terstop ya. Mana nih tadi? Ini ya. Ini kenapa ini ya? Stop share screen. Sabar ya adik-adik ya. Sabar dikit. Kak Erlin. Modal. Baik, mohon maaf ya adik-adik. Ibu. Ya, jadi kemudian kita lihat. Ini Bu Pendeta harus banyak belajar ini, belajarin. Nah, ya. Ini nggak bisa dihilangin. Nah, sekarang adik-adik kata aku kita ganti sama nama sendiri ya. Boleh nggak gitu? Jadi kalau Bu Pendeta kan ganti kata akunya, Bu Pendeta akan bilang begini, engkau, kata engkau, tadi kata aku diganti sama Tuhan Yesus ya. Sekarang kata engkau itu kan kamu, benar ya? Kamu gitu. Nah, jadi kata engkau itu kita ganti dengan nama kita masing-masing, oke? Kalau Bu Pendeta baca, nanti Bu Pendeta bacanya begini nih. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Marlen. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Marlen. Gitu ya. Oke? Oke. Ingat namanya masing-masing. Siapa yang nggak ingat namanya? Nggak ada ya. Sama dong. Kita ingat semua nama kita ya. Oke? Jadi ingat ya namanya masing-masing ya. Nah, kita bicara keras-keras.
Ini Bu Pendeta salah nih, mestinya kata aku di sini nih hurufnya huruf besar ya, keliru kan? Kalau namanya Tuhan Yesus kan harusnya huruf besar nih, salah di sini. Nah, jadi kita coba bilang ya, pakai nama kita masing-masing. 1, 2, coba dulu ya, coba yang pertama setelah itu yang kedua ya. 1, 2, 3. Tuhan Tuhan Yesus Yesus sekali-kali mendengarkan ini. Tuhan Yesus sekali-kali akan meninggalkan ini. Erlin. Nah, tapi masih ada Bu Pendeta tadi masih ada denger tuh kalau pakai kata engkau pakai engkau. Tadi kan Bu Pendeta bilang kata engkau diganti kata siapa? Namanya sendiri. masing-masing. Ih, kan kita punya nama, iya kan? Oke, coba dulu satu orang. Coba siapa dulu Kak Santi, Eka? Kita suruh siapa coba baca. Baru nanti kita sama-sama sebutkan nama masing-masing. Coba dulu satu orang baca. Siapa nih? Chandra. Kak Ivi boleh yuk, Ivi yuk. Nah, coba Kak Ini. Silakan Ivi. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Ivi dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Ivi. Ya. Pinter Ivi, pinter ya gitu. Ya, satu kali lagi siapa yang laki? Setelah itu kita sama rame-rame ya. Satu kali lagi yang laki siapa? Oke, Matthew ya. Ya, silakan Matthew ya. Ayo. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Matthew dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Matthew. Oke, Wow, sekarang pinter. kita pakai ya. Sebut namanya yang keras, oke? Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan dan Yesus sekali-kali tidak akan Oke. Ya, hebat ya. Tepuk tangan dia. Ingat ya adik-adik ya. Sekalipun susah nanti kalau banyak-banyak, aduh kok aku nggak seneng ya sama ini, nggak seneng ya. Kok hujan terus ya, kok susah sekali ya gitu misalnya. Kalau adik-adik nanti di tahun 2003 merasakan itu, kan? 2023. Ih, saya maunya main, kok tidak bisa begini ya, kok nggak enak ya semuanya misalnya. Ah, ingat adik-adik, oh Tuhan mau bicara sama kita, mau ajarin kita lewat apa? Ah, lewat firman-Nya. Dan ingat, Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan saya, tidak Amin. pernah membiarkan saya. Amin adik-adik. Amin. Amin ya. Amin. Jadi harus semangat, Amin. oke? Semangat, semangat ya. Kenapa? Kenapa kamu kok semangat sendiri? Nah, nanti gini, kalau temannya bilang gini, Tuhan tidak meninggalkan kita. betul, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Nanti kalau ada teman-temannya begini, kamu kok nggak sedih sih? Kita kan nggak bisa pergi, kita kan nggak jadi pergi. Kenapa kamu kok nggak sedih gitu? Harusnya kamu marah dong. Kita marah nggak? Nggak usah marah adik-adik gitu ya. Nanti kan kapan-kapan kita bisa pergi. Ya. Nah, kenapa kita nggak marah? Ini karena Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Jangan lupa baca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Kalau kita nggak ngerti, ini maksudnya apa ya? Kok saya nggak ngerti ya Alkitab ini gitu ya? Tanya sama mama papa. Nanti kan kayak tadi tuh. Mama, papa, sama anaknya, dia belajar tentang apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat untuk adik-adik, untuk Encik dan Engku, juga menjadi berkat untuk Ibu Pendeta. Supaya memasuki tahun 23,
Kita bersemangat. 2023 saya semakin bersemangat karena saya adalah murid Tuhan Yesus yang tidak pernah dibiarkan dan ditinggal sendiri. Amin. Amin. Nah, Bu Pendeta serahkan ya. Kembali ya, Tuhan Yesus berkati. Nih, stop share-nya dulu. Oke. Oke, kita akan lanjut dengan nyanyian respon. Aktivitas tadi kita sudah lakukan bersama ya adik-adik. Pastikan adik-adik mengingat firman yang sudah disampaikan Ibu Pendeta dan ayat Alkitab sebagai pegangan kita memasuki 2023 dalam Ibrani tadi Ibrani 13 ayat 5b. Oke, silakan Ci, kita masuk dalam nyanyian respon. Cinini. Iya, makasih Cisanti. Adik-adik, kita hari ini luar biasa ya dengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, tadi udah disampaikan juga sama Cisanti, luar biasa. Kita sebenarnya belajar firman Tuhan itu dari siapa? Bukan dari Cinini atau dari siapa-siapa, tapi dari firman Tuhan yang ada di Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, kita akan meresponi adik-adik firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Kidung Ceria 254 baitnya yang pertama dan ketiga. Sekolah. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Sekolah. Iya, sekolah. Kita telah dulu. Adik-adik, ada kesaksian pujian? Ayo. Siapa? Adakah? Siapa? Mila. Oh, Nila. Mila mau nyanyi. Oh, ya. Silakan Mila. Yang keras ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Yeay. Terima kasih adik Mila. Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Baik, silakan kita lanjutnya atau ada lagi yang mau kesaksian adik-adik?
Ada lagi? Siapa tuh? Matea. Oh, Matea mau. Oke, silakan Matea. Matea, Ci. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oh, sudah. Iya. Jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, pinter ya. Baik. Kalau begitu luar biasa. Ini salah satu ajaran Tuhan Yesus loh, adik-adik. Setiap kita ke IHMPA setiap minggu, pasti kita memuji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan Yesus berikan kita talenta. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan. Setelah kesaksian ini, silakan dengan Oke, oh kembali ke Ibu Pendeta, kita mau berdoa syafaat. Silakan Ibu Pendeta. Baik, nah, mari adik-adik, Enci dan Engku, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mulai dengan kegiatan pelayanan sepanjang tahun 2023. Pelayanan PA sudah boleh dilakukan dengan ibadah ini. Kami berterima kasih di awal dari ibadah ini di tahun 2023. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, Tuhan Yesus mau berbicara. Tuhan Yesus mau mengajari kami apa yang harus kami lakukan supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan cerdas. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berkatilah Encik dan Engku yang selalu mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, supaya kami boleh melakukannya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga karena ada mama dan papa, oma dan opa, kakak-kakak yang juga mau mengingatkan kami supaya kami rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ada yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Lewat pembacaan Alkitab, Tuhan Yesus sedang mau berbicara kepada kami. Hari ini Tuhan Yesus bicara kepada kami. Kalau dulu lewat para nabi, kemudian lewat Tuhan Yesus yang hadir, kemudian apa yang Tuhan Yesus ajarkan ada di dalam Alkitab dan karenanya kami harus membacanya. Kemudian pada hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kami. Tuhan Yesus bicara kepada kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Karena itu tolong kami semangat, kami lebih berani untuk melakukan apa yang baik. Kami lebih rajin untuk membaca Alkitab, lebih rajin untuk belajar supaya hasil kerja kami boleh membuat orang melihat ada Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang lain yang mungkin pada saat ini belum berkumpul dengan kami. Tuhan Yesus tolongin mereka supaya minggu depan mereka mau mendengarkan suara Tuhan yang mengajak mereka untuk bersama-sama ikut di dalam pelayanan ibadah, pelayanan PA. Kami berdoa bagi Encik dan Engku, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus juga tolongin orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah, di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan juga mau berbicara kepada mereka, supaya mereka tidak kehilangan sukacita, mereka tidak bersedih terus,
tapi mereka tetap bersemangat. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, juga semua pemimpin dari negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa mengarahkan bangsa dan negara kami dengan baik. Berkatilah semua orang, berkatilah gereja kami, gereja Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus mau tolong supaya lewat gereja ini kami semakin dilengkapi untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang adik-adik boleh siapkan persembahan adik-adik yang sudah adik-adik siapkan sebelumnya atau yang sudah mama dan papa siapkan untuk kita berikan persembahan pada pagi hari ini. Adik-adik kategori TK dan AK mungkin yang di rumah yang masih punya celengan boleh disiapkan celengannya juga untuk dimasukkan nanti kita akan kumpulkan kembali di bulan Maret ya. Oke. Sambil persembahan kita bawa, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Iya, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita lipat tangan. Mic-nya boleh di-unmute, apa yang Cisanti doain, adik-adik ikuti ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa, adik-adik boleh mengikuti apa yang Cisanti doakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semua berkat untuk semua berkat yang Tuhan berikan. yang Tuhan berikan. Pagi ini kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pelayanan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, boleh kembali di-unmute. Kita akan mendengarkan warta PA. Silakan Cisari. Oh, itu ada sambungan. Mau, udah masak. Enggak. Cisari unmute dulu, Ci. Nggak dengar suaranya. Cisari.
Testing. Oke, Cisanti lanjutin aja. Cisari mungkin ada gangguan sedikit. Oke, adik-adik mewakili Enci dan Engku mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang boleh hadir bersama dalam IHMPA ibadah awal tahun sebagai ungkapan syukur kita selama tahun 2022 penyertaan Tuhan, dan kita boleh diizinkan masuk di tahun 2023. Mewakili Enci dan Engku juga kami mengucapkan terima kasih buat Mama dan Papa yang dengan setia mendampingi adik-adik untuk terus ambil bagian dalam kegiatan Pelkat PA, baik IHMPA, paduan suara, maupun kegiatan lainnya di Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati, dan pastikan adik-adik tetap mengikuti kegiatan termasuk IHMPA dan aktivitas yang boleh disiapkan oleh Enci dan Engku setiap minggunya. Oke, kita akan kembali lagi dalam IHMPA minggu depan. Kembali lagi seperti sebelumnya, kategori AK2, kategori AT akan ber-IHMPA kembali di gereja, di ruang serbaguna, dan ruang PHM. Kemudian untuk kategori AK1 dan TK akan tetap masih mempergunakan media online. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat Enci dan Engku yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Adik-adik yang mengisi pujian juga, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ci, lanjut. Adik-adik, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu pengutusan dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa penutup. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga ibadah awal tahun Pelkat PA GPIW Nazaret dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, supaya dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Jadi kembalilah ke dalam aktivitas, bermain bersama orang tua, arahkan hati dan pikiran, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, menolong, memberkati, menguatkan adik-adik sekalian bersama dengan Mama Papa dan Enci Engku hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, sekarang kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu.
Selamat hari Minggu. Selamat Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus berkati ya. Selamat hari Minggu, Ibu Kayak Encingku. gini yuk. Selamat hari Minggu, Bu Pendeta. Selamat hari Minggu. Selamat Ya. hari Minggu. Selamat Hari Minggu. Pendeta. Hari Minggu. Adik-adik semua. Foto bersama ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Foto. Foto-foto. 1, 2, 3. Sini Matthew, apa di foto? Sekali lagi. Jangan dong. 1, Udah. Ayo dah. Ini kok nggak bisa. 2, 3. Lagi. Ayo kamu foto Pak. Gilbert Anci. Ayo kita berdua sini. Oh, satu lagi ya. 1, Lagi Ben. 3. Oke, terima kasih adik-adik. Oke. Itu Ci Agatha, kacamatanya bagus ya. Oke. Mantap. Ci Agatha, pakai kacamata hitam. Oke deh. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Adik-adik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you, Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Encingku jangan tinggalkan dulu. Udah. Duluan. Encingku tolong jangan pergi dulu. Adik-adik boleh live. Pergi kemana sih? Ke rumah Kristin. Ke rumah Ci Kristin. Adanya Nanti lucu kita ke amat rumah itu. Ci Kristin. Oke.